Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Belajar Investasi. Di video kali ini saya akan membahas salah satu saham yaitu Smartfren ya. Nah, di sini bisa kita klik yang menu portofolio ini teman-teman. Oh, bukan ya, kita klik saja market ini. Kemudian kita cari saja aset yaitu Fren ya atau Smartfren Telekom Tbk ini. Coba kita klik ya teman-teman. Nah, sekarang itu di hari Jumat, yang mana ini masih di jam bursa ya. Jadi bisa kita lihat pergerakan dari harga saham Smartfren di hari Jumat ini. Nah, di sini bisa kita lihat harga tertinggi 51, harga terendah yaitu 50. Nah, bisa kita lihat juga grafik dalam satu minggu. Oke, satu bulan. Kalau kita lihat dalam satu bulan di sini terus mengalami penurunannya dari harga 58 sekarang tinggal di 51 teman-teman. Kalau kita lihat dalam 3 bulan di sini juga mengalami penurunan. Kalau satu tahun juga mengalami penurunan teman-teman. Nah, bagaimana penjelasan dari saham Smartfren ini? Untuk kita ketahui ya, untuk suatu saham ketika sudah mencapai di harga 50 itu adalah harga terendah dari suatu saham, teman-teman. Nah, ketika suatu saham sudah mencapai di harga 50, maka saham tersebut tidak akan turun lagi. Nah, jadi ketika saham Smartfren ini sudah 50, ketika kita beli, itu sudah pasti kita akan mendapatkan keuntungan, teman-teman. Karena tidak mungkin lagi akan turun di bawah 50 ini. Nah, kemudian apakah saham Smartfren ini worth it untuk kita investasikan di harga 50? Coba kita lihat dalam 5 tahun terakhir ya. Nah, kalau kita lihat dalam 5 tahun terakhir teman-teman, harga tertinggi sempat di 356 ya. Kemudian di 1 Maret ini, di tahun berapa ini? 1 Maret. Oh, ini 1 Maret 2020. Harganya jatuh sekali ya, teman-teman, mencapai 50. Nah, kemudian di sini naik lagi ya. Di tanggal 1 Juli 2020, harganya naik menjadi 143, teman-teman. Nah, jadi ada kemungkinan ketika suatu saham Smartfren ini sudah mencapai di harga terendah, yaitu di harga 50, ada kemungkinan naik ya, seperti di tahun 2020 ini. Namun teman-teman tetap harus analisis lagi ya untuk kedepannya apakah saham Smartfren ini akan naik. Bayangkan kalau kita membeli di tahun 2020, yaitu di harga 50, kemudian kita jual di 1 Julinya, yaitu di harga 143. Sudah banyak sekali ya keuntungan yang kita dapatkan, teman-teman. Namun, investasi saham penuh dengan resiko. Bisa kita lihat, di 1 Januari 2021, harganya sempat turun lagi menjadi 54, teman-teman. Nah, sekarang coba kita lihat dari semua tahun ya. Nah, kalau kita lihat dari semua tahun, saham Smartfren ini sempat juga itu harganya di 50 ya, yaitu di tahun 2015, teman-teman. Jadi, sudah hampir 3 kali ya untuk saham Smartfren ini mencapai di harga 50, teman-teman. Yaitu di tahun 2020 ya, kemudian ada di tahun 2015. Nah, bayangkan kalau kita membeli di tahun 2015 di harga 50, kemudian kita jual di harga 356. Wow, ini banyak sekali ya. Keuntungan yang kita dapatkan berkali-kali lipat, teman-teman. Nah, dalam jangka waktu berapa tahun? Ini 2019, jadi sekitar 4 tahunan ya. Nah, harganya naik menjadi 356. Namun, lagi-lagi investasi saham itu penuh dengan resiko. Kemudian bagaimana dengan tahun 2023 ini, yang mana harga saham Smartfren ini mencapai di harga terendah, yaitu 50. Apakah akan naik ke harga yang lebih tinggi lagi? Semua keputusan ada di tangan teman-teman. Kalau teman-teman merasa saham Smartfren ini ke depannya akan naik, bisa untuk menyerap di harga 50 ini ya. Mumpung harganya di 50 dan tidak akan mungkin lagi harganya akan naik, teman-teman. Namun, resiko yang akan teman-teman dapatkan ketika suatu saham sudah mencapai 50, yaitu sulit untuk kita menjual saham tersebut, teman-teman. Nah, di sini saya sudah membeli 2 saham yang harganya itu 50, teman-teman. Nah, yang pertama ada saham Sebat ya. Nah, ini kita klik saja saham Sebat ini.
Oke, di sini kemarin saya membeli banyak sekali ya, yaitu 250 lot. Nah, ini saya baru belajar investasi saham, teman-teman. Jadi saya lihat saham Sebat ini kemarin harganya murah, yaitu 5.000. Jadi saya membeli banyak sekali ya, yaitu 250 lot. Bisa kita lihat harga rata-rata saya beli 50, kemudian harga saat ini 50. Artinya tidak ada terjadi pergerakan naik harga dari saham Sebat ini, teman-teman. Nah, yang mana di sini saya tidak mendapatkan keuntungan dan juga tidak mendapatkan kerugian. Artinya returnnya 0, persentase returnnya juga 0. Nah, mengapa itu terjadi? Coba kita lihat ya grafik dari saham Sebat ini, teman-teman. Nah, kalau kita lihat grafik dari satu hari ini, itu tidak ada pergerakan. Kalau kita lihat dalam satu minggu juga tidak ada pergerakan ya, harganya stagnan di 50, teman-teman. Dalam satu bulan juga tidak ada, 3 bulan, 1 tahun. Nah, sempat di sini harganya 5 ya. Nah, di sini saya tidak tahu apakah ini error atau bagaimana. Karena setahu saya harga suatu saham terendah yaitu 50 ya. Oke, kita lihat lagi dari 5 tahun. Nah, kalau kita lihat saham Sebat ini, itu harganya jatuh dari tahun 2021 ya teman-teman, yaitu harga 50. Sampai sekarang harganya tetap di 50, teman-teman. Nah, ketika kita sudah investasi di saham yang harganya 50 seperti ini, kemudian tidak ada pergerakan naik turun setelah beberapa tahun, maka uang kita akan terpendam di situ, teman-teman. Yang mana kita tidak bisa mencairkan dari suatu saham ini. Nah, bisa kita lihat ya dari order book-nya. Di sini hanya ada orang yang menjual saja, teman-teman. Tidak ada pembeli yang ingin membeli saham ini. Namun, kalau teman-teman ingin membeli, maka bisa langsung membeli di harga 50 dan akan langsung mendapatkan saham ini. Namun saran saya, jangan membeli saham ini ya, agar tidak serupa dengan yang saya alami ini, teman-teman. Jadi ini jadi pelajaran buat teman-teman ke depannya. Nah, kemudian risiko selanjutnya ketika kita membeli saham yang harga 50, yaitu kita akan mengalami kerugian 100% ya. Nah, kapan itu terjadi? Ketika suatu saham itu sudah di delisting, artinya dihapus dari Bursa Efek Indonesia, maka kita akan mengalami kerugian 100%, teman-teman. Jadi, saran saya, jangan membeli saham yang harga 50. Namun, semua keputusan ada di tangan teman-teman. Ketika teman-teman merasa saham tersebut akan naik beberapa tahun ke depan, bisa saja beli di 50 ya. Karena ketika suatu saham sudah di harga 50 tidak akan turun lagi. Bahkan ketika naik kita akan mengalami keuntungan, teman-teman. Nah, selain saham Sebat, di sini saya sempat juga membeli saham yang harga 50-an ya. Namun kemarin saya membelinya sempat di harga 123, teman-teman. Nah, ini saya membeli 304 lot. Harga saat ini yaitu 50, yaitu saham Zinc, Kapuas, Prima, Quell, TBK ya. Nah, di sini saya investasikan 3.700.000, yang mana nilai sekarangnya tinggal 1.500.000, yang mana saya mengalami kerugian 2.200.000 atau setara dengan minus 59,66%. Nah, coba kita lihat ya grafik dari saham Zinc ini, teman-teman. Oke, kalau kita lihat dari satu hari, di sini tidak pergerakan, satu minggu, satu bulan, juga tidak ada pergerakan ya. Nah, kalau kita lihat dalam satu tahun, di sini harganya sempat di 64 ya. Namun sekarang stagnan di 50, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di order book, juga tidak ada orang yang ingin membeli, hanya ada orang yang ingin menjual. Nah, jadi di sini uang saya akan tertahan di saham Zinc ini, teman-teman. Kemudian juga ada notifikasi khusus, yaitu efek bersifat ekuitas dalam pemantauan khusus. Nah, kemungkinan bisa saja saham Zinc ini itu delisting, maka uang saya akan habis begitu saja, teman-teman. Jadi, itu pembelajaran buat teman-teman ya. Nah, kemudian apakah saham Smartfren ini layak untuk kita beli ketika harganya 50? Semua keputusan ada di tangan teman-teman ya. Namun kalau kita lihat ke belakang, saham Smartfren ini sempat jatuh di harga 50 itu sudah 3 kali ya, termasuk di tahun ini, teman-teman. Namun dia sempat bangkit lagi ya. Nah, jadi kemungkinan ada lagi saham ini akan bangkit, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat profil dari saham ini itu melandai ke bursa yaitu dari tahun 2006 ya sampai sekarang. Nah, kemudian apakah aplikasi ini rutin membagikan dividen?
lama aplikasi ini melandai ke bursa efek itu tidak pernah membagikan dividen, teman-teman. Kemudian kenapa harganya jatuh? Karena di sini labanya minus ya. Nah, untuk kuartal pertama di tahun 2023 minus 13,7%. Namun di kuartal kedua mengalami penurunan ya, yaitu minusnya lebih kecil, yaitu 9,77%. Nah, kemungkinan di kuartal ketiga ada lagi penurunan ya. Semoga saja ke depannya saham Smartfren ini akan baik-baik saja, teman-teman. Oke, jadi itulah penjelasan dari saya tentang saham Smartfren. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.